Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat Muslim, dulu saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah dan kemudian kembali ke Mekah, ada sebuah peristiwa di mana salah satu pembantu setia Nabi Muhammad mendapatkan banyak olokan dan kecaman dari masyarakat Mekah dan disebut dengan burung gagak hitam. Namun tidak disangka bahwa orang itu sangat dimuliakan di Islam. Ingin tahu siapakah yang disebut burung gagak hitam dan kisahnya? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Sahabat, Nabi Muhammad SAW mengenal seorang budak yang diangkat menjadi pembantu setia Nabi Muhammad. Dialah Bilal bin Rabah. Beliau sangat jujur dan hanya ingin menikmati keridhaan Allah. Saat itu ada peristiwa Fatu Mekah sehingga Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya berhijrah ke Madinah, termasuk Bilal. Kemudian suatu waktu Nabi Muhammad menyusul ke Madinah untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu membangun masjid pertama di Kuba. Setelah selesai dibangun, Nabi duduk di sana bersama para sahabat dan berdiskusi untuk mencari cara memanggil umat Islam untuk sholat. Ada sejumlah saran, namun usulan yang diterima adalah memanggil dengan sebuah lafaz dan menunjuk seseorang sebagai pemanggilnya. Terpilihlah Bilal untuk menyerukan azan, di mana lafal azan diperoleh dari mimpi Abdullah bin Zaid yang nyata. Sejak saat itu, Bilal bin Rabah adalah orang pertama kali yang mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Ketika kembali ke Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan. Sebagian penduduk Mekah kaget dan mengolok-olok seorang yang disebut budak hitam legam itu, dengan mengatakan, "Beruntung bapakku tidak menyaksikan burung gagak hitam yang bertengger di atas Ka'bah." Burung gagak hitam itu ditujukan kepada Bilal bin Rabah sebagai ungkapan penghinaan seorang budak hitam yang hina dan tidak pantas mendapatkan tempat pada posisi apapun di masyarakat. Ketika Bilal melantunkan azan, banyak masyarakat protes dengan alasan lafal dan aksen Arab yang tidak fasih. Usaid bin Abil Ish berkomentar sinis, "Alhamdulillah, ayahku wafat sebelum melihat kejadian ini." Ada komentar lagi, "Apakah Nabi Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan?" Saat Nabi Muhammad mendengarkan komentar-komentar mereka, beliau bersabda, "Kalian tidak benar-benar mengetahui apa yang kalian katakan." Namun meskipun begitu, mereka tetap bersikukuh bahwa seruan untuk sholatnya seharusnya dilafalkan dengan lebih benar. Akhirnya Nabi Muhammad pun setuju. "Kalau itu yang kalian inginkan, suruh seseorang untuk menjadi muazin." Kemudian mereka memilih seorang muslim Arab untuk menggantikan Bilal untuk azan di esok hari. Malam harinya hampir semua orang bermimpi tentang hal yang sama, yaitu mereka didatangkan oleh malaikat dan bertanya, "Mengapa kemarin kalian tidak ada yang menjalankan sholat?" Mereka menjawab, "Tetapi kemarin kami menjalankan sholat." Malaikat berkata, "Kami tidak mendengar seruan azan, jadi kami kira tidak ada seorang pun dari kalian yang sholat kemarin." Mendengar cerita itu, Nabi Muhammad pun bersabda, "Kalian mengerti sekarang? Biarkan Bilal terus mengumandangkan azan, Allah mendengar hatinya, bukan suaranya. Dan suaranya bisa didengar dan terkenal di kalangan penghuni langit." Sahabat Muslim, orang yang mereka sebut sebagai burung gagak hitam ini adalah seseorang yang sangat istimewa. Karena Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang derajat sosialnya diangkat. Biasanya, derajat sosial dinilai dari keadaan sosial seperti harta, jabatan, dan sebagainya. Namun perlu diingat bahwa dalam Islam, Allah tidak membeda-bedakan makhluknya, kecuali karena keimanannya. Seperti dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi,
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sahabat, dari kisah sahabat Bilal tersebut bisa diambil pelajaran agar janganlah kita membeda-bedakan derajat sosial manusia. Karena di mata Allah semua makhluknya mempunyai hak dan derajat yang sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Bahkan orang yang derajat sosialnya rendah di mata manusia pun bisa jadi derajatnya lebih tinggi di mata Allah. Karena keimanan dan ketakwaannya seperti Bilal yang dijuluki gagak hitam oleh sebagian penduduk Mekah. Namun siapa sangka derajatnya sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.